Oke, kita mulai ya. Eh, Terima kasih tadi proses pemeriksaan telah dilakukan sejak sekitar pukul 14 siang. Pak FA kooperatif dan sangat menghormati pemanggilan pemeriksaan oleh penyidik. Tadi proses pemeriksaan berjalan, awalnya pemeriksaan sebagai saksi karena surat panggilannya adalah sebagai saksi untuk sprindik dugaan TPPU. Kemudian setelah proses pemeriksaan berjalan sampai dengan sekitar pukul 19 malam ini, pukul 7 malam, penyidik menginformasikan status Pak FA adalah sebagai tersangka, sekaligus memberikan dua dokumen. Satu, dokumen penetapan tersangka, dan dua, dokumen penahanan. Jadi pukul 7 tadi kami menerima dua dokumen dari penyidik, yaitu satu dokumen penetapan tersangka, yang kedua dokumen penahanan. Setelah itu proses pemeriksaan tersangka dilakukan. Selama proses pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi, Pak FA menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui, karena memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak FA bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya, yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum, dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum, dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. 2 penetapan tersangka. Kalau Kejaksaan 1. Yang satunya penetapan tersangka yang perkara Asabri itu. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada satu poin yang juga tadi disampaikan, bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih, dan juga proses hukum ini berjalan secara adil. Termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predikat crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Silakan. Dari jam 2 sampai jam sekarang ini diperiksanya, Pak? Yang pasti ada 2 BAP. 1 BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi, itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai
tersangka, saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan sejenisnya. Gitu. Apakah ada kaitannya dengan untuk sprindik yang keempat yang terkait TPPU? Dari Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik umum, ya. 3 sprindik umum itu artinya itu penyidikan baru dimulai kurang lebih seperti itu oleh Kejaksaan Agung. Hari ini diterbitkan penetapan tersangka dari salah satu sprindik itu, yaitu untuk dugaan atau indikasi Saya sudah biasa pemirsa ya bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. pelan-pelan. Harap semua pihak bisa betul-betul menyaring dan mengawal proses ini agar berjalan secara benar, secara hukum gitu. Dan kami pun diminta, saya dan tim diminta untuk menjadi advokat secara profesional, fokus untuk isu hukumnya. jadi belum ada Bang ya predik crime-nya nih Bang ya sampai saat ini ya. Kasus TPPU ya, Bang? Tadi sudah saya jelaskan dari sprindik, ya ini saya ulangi ya. Dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka terkait Asabri. Itu yang dari Polri. Nah, dari Kejaksaan ada 3 sprindik umum. Jadi sama-sama 3 sprindik umum. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka untuk indikasi TPPU. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung tentu saja yang lebih tepat menjelaskan adalah teman-teman di Kejaksaan Agung seperti itu. Saya pikir kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih tepat itu ditanyakan kepada pihak kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya begitu. Saya tidak tahu, itu saya pikir kewenangan dari kejaksaan ya, terutama tim penyidik. Don. Yang dokumen yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.